Shalom, selamat sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi gender yang lebih spesifik tentang feminisme, dan salah satu ahli yang akan saya jelaskan yaitu Elizabeth E. Johnson. Tetapi sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Eliezer Sabara. Saya mahasiswa IAKN Toraja dengan NIRIM 2020218682. Saya mahasiswa angkatan 2021 dan sekarang berada di semester 7. Dan kita masuk pada materinya. Elizabeth E. Johnson adalah seorang teolog Katolik feminis yang terkemuka. Ia memberikan kontribusi yang signifikan atau penting dalam perkembangan teologi feminisme. Teori teologinya berfokus pada representasi pemahaman tradisional tentang Tuhan dan tradisi Kristen dari perspektif feminisme. Elizabeth Johnson berpendapat bahwa bahasa dan simbol yang digunakan dalam berbicara tentang Tuhan selama ini didominasi oleh kaum pria atau laki-laki, sehingga menurutnya perlu adanya dekonstruksi dan rekonstruksi kembali untuk menciptakan teologi yang lebih inklusif. Menurutnya harus ada rekonstruksi dan dekonstruksi kembali untuk mendapatkan teologi yang lebih inklusif. Salah satu gagasan yang utama dari Johnson adalah pentingnya menggunakan bahasa dan metafora feminim untuk berbicara tentang Tuhan. Ia menekankan bahwa Tuhan melampaui gender, namun penggunaan bahasa maskulin yang dominan dalam menciptakan pemahaman yang terbatas atau bias. Johnson menggunakan dan mengusulkan penggunaan istilah seperti she is, dia yang ada, sebagai alternatif untuk menyebut Tuhan untuk memperluas pemahaman tentang keilahian Tuhan. Johnson juga mengkritik tentang tradisi Kristen yang menurutnya telah mengakibatkan marginalisasi perempuan dalam gereja dan teologinya sendiri. Dia berpendapat bahwa perlu ada rekonstruksi kembali dan dekonstruksi kembali untuk menghindari marginalisasi gereja dan teologi terhadap perempuan. Ia berpendapat bahwa pengalaman dan perspektif perempuan harus diintegrasikan ke dalam pemikiran teologis untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang iman Kristen. Dalam karyanya, Johnson menekankan pentingnya memahami Tuhan sebagai Sophia atau kebijaksanaan ilahi yang sering digambarkan sebagai figur feminim dalam tradisi Alkitabiah. Ia mengembangkan teologi Sophia yang melihat kebijaksanaan ilahi sebagai prinsip kreatif dan penyembuhan yang menjiwai seluruh ciptaan. Selanjutnya, Johnson juga mengajukan konsep persekutuan orang kudus sebagai model eskatologi yang lebih inklusif. Ia melihat gereja sebagai komunitas yang terdiri dari orang-orang kudus
dari segala zaman, termasuk perempuan yang sering diabaikan. Dalam sejarah gereja, konsep ini menekankan kesejahteraan dan solidaritas antara anggota dan komunitas iman. Terry Johnson juga membahas kristologi dari perspektif feminis. Ia mengusulkan pemahaman tentang Yesus yang menekankan kemanusiaannya yang penuh, termasuk dimensi feminim dan karakter pelayanannya. Johnson berpendapat bahwa pemahaman ini dapat membentuk dan mengatasi stereotip gender yang membatasi dan menciptakan kristologi yang lebih inklusif. Dalam membahas stereologi, Elizabeth Johnson menekankan pentingnya memahami keselamatan, tidak hanya dalam konteks individual, tetapi juga sosial dan ekologis. Ia mengembangkan konsep keselamatan yang mencakup pembebasan dari segala bentuk, salah satunya penindasan, termasuk seksisme dan kerusakan lingkungan. Johnson juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teologi ekofeminis. Ia melihat hubungan erat antara eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan, dan berpendapat bahwa teologi harus merespon krisis ekologi dengan perspektif yang memperhatikan keadilan gender. Salah satu aspek penting dari teologi Johnson adalah pendekatannya. Tradisi, ia tidak menolak tradisi secara keseluruhan, tetapi berusaha untuk merepresentasikan dan merekonstruksinya kembali dengan cara yang lebih eksklusif dengan keadilan gender. Johnson berpendapat bahwa tradisi harus dipahami sebagai suatu yang dinamis dan terus berkembang, bukan statis. Dalam membahas Mariologi, Johnson mengusulkan pemahaman tentang Maria yang lebih memperdayakan realitas. Ia menolak idealisasi Maria yang sering kali mengurangi kemanusiaannya dan justru menekankan Maria yang sebagai figur perempuan yang kuat beriman, dan dalam konteks historinya sendiri, Maria yang kuat beriman waktu itu dalam konteks histori. Terry Johnson juga membahas tentang konsep dosa dari perspektif atau pola pikir feminis. Ia mengkritik pemahaman tradisional tentang dosa yang sering terlalu individualis, yang mengabaikan dimensi sosial dan struktural dari kejahatan. Untuk itu Johnson menekankan pentingnya memahami dosa dalam konsep ketidakadilan sistem, termasuk seksisme dan rasisme. Dalam kenyataannya dan karyanya, ilmuwan Johnson juga memberikan sumbangsi penting tentang Trinitas. Ia mengusulkan model rasional yang menekankan kesejahteraan dan saling ketergantungan dari pribadi ilahi. Ia menggunakan metafora persahabatan untuk menggambarkan hubungan dalam Trinitas menurut pendapatnya dalam menjadi model bagi manusia yang lebih setara dan saling menghormati. Johnson memberikan perhatian dan perhatian khusus
pada pengalaman spiritual perempuan dalam teorinya. Ia berpendapat bahwa pengalaman ini sering diabaikan atau diremehkan dalam teologi tradisional, padahal merupakan sumber penting untuk pemahaman teologis. Johnson mendorong pengakuan tentang integrasi pengalaman spiritual perempuan ke dalam refleksi teologis. Dalam membahas etika, Johnson mengembangkan pendekatan yang menekankan tanggung jawab rasional. Dalam kepedulian, ia berpendapat bahwa etika Kristen harus lebih memperhatikan konteks dan hubungan daripada hanya berfokus pada aturan-aturan yang lebih abstrak. Teori Johnson juga membahas konsep gereja sebagai sakramen. Ia mengusulkan pemahaman yang lebih inklusif tentang sakramentalitas di gereja. Ia mengakui peran dan kontribusi semua anggota, termasuk perempuan, dalam mewujudkan kehadiran Tuhan di dunia. Untuk itu, Johnson memberikan perhatian khusus pada peranan perempuan dalam kepemimpinan gereja. Ia mengadvokasi perubahan struktural dalam gereja untuk memungkinkan partisipasi penuh perempuan dalam semua aspek kehidupan dan pelayanan gereja, termasuk dalam jabatan kepemimpinan. Dalam membahas eskatologi, Johnson juga mengusulkan visi misi masa depan yang lebih menekankan transformasi holistik dari seluruh ciptaan. Ia melihat tujuan akhir sejarah bukan hanya sebagai keselamatan individual, tetapi sebagai pemulihan dan penyempurnaan kosmos. Johnson berkontribusi penting dalam pengembangan hermeneutik. Dalam ilmu hermeneutik, dia memberikan sumbangsi tentang hermeneutik feminis. Ia mengusulkan pendekatan kritis terhadap teks-teks suci yang memperhatikan perspektif dan pengalaman perempuan serta mengungkapkan dan menantang interpretasi yang bias tentang gender. Teori Johnson memiliki implikasi penting bagi orang-orang Kristen. Ia mendorong transformasi dalam liturgi, katekisasi, pelayanan pastoral untuk mencerminkan pemahaman yang lebih inklusif tentang Tuhan dan komunitas iman. Johnson juga membahas antara feminisme dan dialog antara umat beragama. Ia berpendapat bahwa perspektif feminis dapat memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman dan kerjasama antara umat beragama untuk lebih baik dalam membangun keberagaman. Salah satu aspek penting dalam pendekatannya yaitu interdisipliner. Ia mengintegrasikan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, filsafat, sosiologi, studi gender, untuk mengembangkan teologi feminis yang lebih komprehensif, untuk lebih mengembangkan teologi yang komprehensif. Johnson juga memperhatikan pada bidang spiritual dan teorinya mengembangkan bentuk-bentuk spiritual yang lebih inklusif, memperdayakan dan menghargai pengalaman ekspresi spiritual perempuan. Dalam pendidikan, ia berpendapat bahwa teologi mendorong reformasi kurikulum, metode pengajaran untuk menginterpretasikan perspektif
feminisme dan mempromosikan kesetaraan gender dalam studi teologi. Dalam membahas misiologi, Johnson mengusulkan pemahaman tentang misi yang lebih holistik dan kontekstual. Ia menekankan pentingnya solidaritas dan kemitraan dalam misi daripada model-model hierarki dan patriarki. Dan pengembangan teologi tubuh. Menurut Johnson, pengembangan teologi tubuh dalam perspektif feminis, ia menantang dualisme tradisional antara jiwa dan tubuh dan menekankan bahwa nilai kekudusan tubuh manusia termasuk tubuh perempuan. Ia menekankan dalam implikasi teori Johnson penting bagi etika sosial Kristen. Ia mendorong keterlibatan aktif dalam perjuangan dan keadilan sosial dan gender sebagai integral dari panggilan Kristen. Dia dalam bidang etika, dia memperjuangkan keadilan sosial, gender, dan integral panggilan iman Kristen. Untuk itu, Johnson memberikan perhatian pada tema-tema kosmologi dan teologisnya. Ia mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara Tuhan dan manusia dan alam semesta yang lebih holistik dan saling berkaitan. Dalam teori, Johnson memiliki implikasi penting bagi pemahaman tentang otoritas dalam gereja. Ia mengkritik model-model otoritas hierarki dan eksklusif. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan lebih terbuka untuk semua kalangan. Dalam kesimpulannya, teori feminisme Elizabeth H. Johnson menawarkan kritik yang mendalam terhadap tradisi teologis yang lebih mendalam, sekaligus memberikan visi konstruktif untuk teologi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Kontribusinya mencakup berbagai aspek teologi sistematis, praktis, dalam memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan teologi feminisme kontemporer. Teorinya mendorong transformasi tidak hanya dalam pemikiran teologi, tetapi juga dalam praksis di gereja dan masyarakat yang lebih luas. Itu adalah suatu teori yang dari seorang teolog, yaitu Elizabeth H. Johnson, yang menekankan pada teori feminisme, di mana teorinya mendorong transformasi yang tidak hanya dalam pikiran teologis, tetapi juga ia menekankan pada praksis di gereja, masyarakat, dan lebih luas. Dia berpendapat bahwa perempuan bisa untuk dalam hal kepemimpinan Kristen. Untuk itu, dia mendorong semua perempuan untuk lebih mau maju dan tidak turut pada apa-apa yang telah terjadi pada sebelum-sebelumnya. Itulah pemaparan tentang materi saya tentang teologi feminisme dalam bidang gender. Sekian, shalom, sampai berjumpa di hari-hari berikutnya dalam materi-materi selanjutnya. Selamat sejahtera untuk semua.